Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah, pada kesempatan ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga berlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Jemaah sekalian, a'azzanallahu yakum. Dalam pertemuan yang lalu, yakni pembahasan kita ketika di bulan Ramadan ya, kita sudah membahas cukup banyak beberapa dalil dan keterangan selama berada di bulan Ramadan. Dan sekarang kita melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Kalau tidak salah yang terakhir itu kita membahas mengenai bagaimana kita menghormati orang yang sudah tua, memuliakan orang yang ya sudah tua, dan kemudian bagaimana kita bersikap baik dengan anak-anak atau orang yang masih muda. Dan pembahasan kita pada malam ini, kita insya Allah ta'ala akan mengawali pembahasan dari pembahasan tentang babun yu'ta as-samrata asgor man hadara minal wildan. Bab tentang diberikannya samro, diberikannya buah-buahan orang yang lebih muda dari anak-anak yang hadir. Hadis yang dibahas adalah hadis yang ke-362, babnya bab ke-168. Hadis ke-362, penulis kitab menjelaskan bahwa, maksud saya pentaklik, bahwa riwayat ini juga terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Ringkasnya hadis ini sahih. Hadis ini dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu idza utiya bijahwi qala Allahumma barik lana fi madinatina wa muddina wa sa'ina wa barakatan ma'a barakah. Summa nawalahu asghara man yalihi minal wildan.
Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah SAW apabila diberikan al-jahwu. Apa itu al-jahwu? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Muhammad As-Salafi, kata beliau, al-jahwu huwa al-busru al-mulawwan. Yakni kurma ya yang mulai menampakkan warnanya. Mungkin mulai merah atau mungkin mulai kuning dan mulai ya manis. Itu namanya al-busru al-mulawan. Al-busru al-mulawan itu adalah kurma yang muda namun sudah memperlihatkan adanya warna. Begitu. Nah, ketika Rasul diberikan kurma yang seperti ini, maka qala kata Rasul, Allahumma barik lana fi madinatina wa mudina wa sa'ina. Ya Allah, berkahilah bagi kami, yaitu kota kami, maksudnya kota Madinah, mud kami, sok kami, dan juga barokatan ma'a barokah, yaitu keberkahan bersama dengan keberkahan. Dan kita melihat bahwa berkahnya kota Madinah luar biasa. Madinah itu penuh dengan keberkahan. Bahkan orang yang masuk ke dalam kota Madinah, juga hati-hati mereka dibersihkan dari sifat kemunafikan. Kekerasan hati, kekerasan jiwa. Makanya orang-orang Madinah jauh lebih lembut dibandingkan dengan orang-orang Mekah. Begitu pula berkahnya yang ada pada kota Madinah. Berkahnya pada mood mereka, pada sok mereka. Bahkan orang-orang di Indonesia kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu mereka sibuk mencari sok Madinah. Yang paling unik lagi, ya, sok juga ada yang bersanad. Sok Madinah bersanad. Maksudnya soknya memang ada sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukannya Quran aja yang bersanad, termasuk sok bersanad juga ada. Mudah-mudahan adanya sanad begitu jangan menjadi sebab timbulnya kenaikan harga ya. Kayak orang zaman sekarang ada mizar, minyak zaitun ruqyah. Ya, itu mizar. Minyak zaitun ruqyah. Gara-gara sudah diruqyah minyak zaitunnya jadi harganya mahal. Jadi yang menyebabkan mahal itu karena apa? Karena diruqyahnya begitu. Memang para pebisnis terutama tapi kalau pedagangnya suka ngaji, bisa-bisa dilabeli kambing nabi gitu. Sehingga harganya mahal. Sama seperti kurma ajwa. Kan kita tahu kurma ajwa kan mahal sekali. Kenapa? Karena dikenal sebagai kurma apa? Kurma Rasul. Padahal Rasul kan makan bukan cuma kurma ajwa kan. Seperti itu. Namun yang dipopulerkan kurma ajwa, jadi kurma ajwa harganya mahal. Karena Rasul sering memakan kurma ajwa. Barokatan ma'a barokatin. Keberkahan di atas keberkahan. Summa nawalahu, kemudian Rasul memberikannya. Kepada siapa Rasul memberikannya? Diterangkan di sini. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW memberikannya. Ya, asgoro manjalihi minal wildan, itu orang yang paling muda. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad sangat menyayangi ya, dan sangat sayang kepada anak-anak muda, kepada anak-anak yang masih kecil-kecil. Dan memang begitulah seharusnya. Kepada anak muda ya seperti itu. Sebagaimana halnya Nabi kita yang mulia juga
punya istri yang sangat muda, sangat belia, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan tentu saja akan berbeda bagaimana kita memperlakukan istri yang mungkin masih muda, bukan karena dia istri muda, tapi istri yang masih muda dengan istri yang sudah berumur. Tentu akan berbeda cara memperlakukannya. Sebagaimana Nabi kita yang mulia juga berbeda cara memperlakukannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Berikutnya, kemudian kita masuk ya, dari keterangan ini, ya, faedah yang bisa kita ambil adalah yakni inna sahabata kanu ya'tuna ila Nabi SAW bi awali thamar ragbatan fi du'aihi fil Madinah wa thamariha wa sa'iha wa muddiha. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita yang mulia, bahwasanya para sahabat Nabi sangat berantusias kepada Nabi SAW untuk mendapatkan doanya. Sampai-sampai mereka sengaja ketika kurma itu baru menguning, kurma itu baru memerah, langsung dibawa, diberikan kepada Rasulullah. Bukan persoalan kuningnya kurma, ya menguningnya kurma, bukan persoalan memerahnya kurma, tapi yang terpenting adalah doa yang dipanjatkan oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang sangat dinanti, itulah yang sangat dicari, yaitu doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dinanti, itu yang dicari. Inna sahabata kanu ya'tuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi awali thamar ragbatan fi du'aihi fil Madinah wa thamariha wa sa'iha wa muddiha. Sesungguhnya para sahabat Nabi, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal berbuahnya tadi karena sangat menginginkan terhadap doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah tersebut terkait dengan buahnya, juga soknya dan juga mudnya. Yang kedua, fihi dzikru ba'di akhlaqi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tersebut menyebutkan sebagian dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi dzikru ba'di akhlaqi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya disebutkan sebagian dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id kana la yaqulu qabla kulli ahadin, karena ya kana la yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan qabla kulli ahadin, sebelum ya setiap orang. Nabi kita yang mulia tidak makan sebelum setiap orang memakannya. Dan itu sudah biasa. Nabi kita yang mulia jadi mengutamakan umatnya. Umatnya makan, Nabi belakangan. Ketika umatnya sudah makan semua, maka baru kemudian Nabi memakannya setelah umatnya makan. Makanya ketika diberikan yang tadi, Nabi kita yang mulia memberikannya dulu kepada anak yang paling muda. Dan biasanya anak yang paling muda lagi gairah kepada makannya besar. Semangat untuk makannya sangat ya besar. Kemudian yang ketiga, wafihi bayanu kamali syafaqati wa rahmati bisighar fi itahi tamur wa timar wa tarjihuhu iyahum, ya, li anna as-sighara ghaliban yatatalla'una ilaiha aktsar min ghairihim. Dikatakan bahwasanya di dalam hadis tersebut menerangkan sangat sempurnanya, yakni sempurnanya kecintaan, kasih sayang Rasulullah SAW kepada anak muda. Nabi kita yang mulia sangat menyayangi anak muda, generasi muda, anak-anak yang kecil. Ya, fi tamur wa thimar, di dalam memberikan kurma dan buah-buahan. Ini termasuk akhlak yang baik ya. Kita dahulukan anak muda untuk apa? Diberikan yang tadi, yaitu buah-buahan, ya, kurma, karena mereka lebih apa? Lebih membutuhkan, mereka lebih suka, lebih senang, ya, mereka lebih butuh, mereka lebih bergairah. Wa tarjihuhu iyahum, dan lebih mendahulukan mereka, di anna sighara ghaliban yatatalla'una ilaiha, karena anak-anak galibnya mereka sangat menginginkannya aksar min ghairihim, daripada yang lainnya. Karena mereka itu sangat menginginkannya, jadi kita harus mengutamakan mereka. Ini adalah faedah dari hadis yang ke-362 yang merupakan dalil bagi bab yang ke-168. Yang intinya adalah bahwa
berdasarkan keterangan ini menunjukkan Nabi kita yang mulia sangat perhatian kepada anak kecil. Ya, sangat menyayangi anak kecil, sangat mengutamakan anak kecil. Dan kita pun juga hendaklah demikian. Kalau anak-anak zaman sekarang itu kan kepada yang namanya permen kan sangat senang ya. Maka kita harus memberikan sesuatu yang seperti itu karena bagi mereka itu sangat menyenangkan. Permen yang rasa buah-buahan mereka sangat menyenangi juga terhadap buah-buahan, yaitu mereka juga sangat menyenangi. Jadi kita harus mengerti. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi kita yang mulia walaupun belum pernah belajar ilmu psikologi, lalu dikaruniai oleh Allah Taala memiliki psikologi anak. Dan kita pun belajar psikologi anak dari perbuatan Rasulullah. Inilah makna laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, ada teladan yang baik. Uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsir, bagi orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsir, dan orang yang berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, bab yang ke-169. Bahwa rahmatis shaghir, bab kasih sayang kepada anak muda. Ini hadis nomor 363. Dan hadis ini dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Ini hadis Hasan. Ini sudah sangat terkenal dan ini sudah pernah kita bahas. Hanya mengulang saja, Nabi SAW bersabda, laisa minna man lam yarham shaghirana wa ya'rifu haqqa kabirina. Apa katanya? Dikatakan laisa minna, tidak termasuk dari golongan kami. Maksudnya yakni kalimat laisa minna, tidak termasuk golongan kami. Makna dari kalimat ini atau dari kata-kata ini adalah bahwa orang tersebut yakni tidak mengikuti toriko kami, toriko atau jalannya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah. Siapa itu? Man lam yarham sogirona, orang yang tidak menyayangi anak muda. Orang yang tidak menyayangi anak muda itu tidak termasuk dari golongan kami. Tidak termasuk orang yang mengikuti teladan kami. Orang yang tidak mengikuti sunnah kami. Orang yang tidak mengikuti jalan kami. Orang yang tidak mengikuti toriko kami. Siapa? Man lam yarham saghirana. Itu orang yang tidak menyayangi anak muda. Wa ya'rif haqqo kabirina. Dan orang yang tidak mengerti hak senior kami. Haknya orang tua. Itu tidak termasuk toriko kami. Tidak termasuk orang yang mengikuti jalan kami. Artinya jalan Nabi Muhammad SAW adalah menyayangi generasi muda dan mengerti hak orang tua. Mengerti hak orang tua. Jangan sampai lupa. Kepada orang tua kita menghormati dan harus mengerti hak-haknya. Kepada orang muda kita harus menyayangi. Keterangan ini sudah pernah kita bahas, ya. Yakni keterangan yang ke-364 ya. Ini bisa dilihat juga nanti pada dalil yang ke-453. Saya bacakan dulu riwayatnya yang senada dengan yang tadi. Yaitu laisa minna man lam yarham shaghirana
wa ya'rif haqqa kabirina. Tidak termasuk golongan kami, ya, yaitu orang yang tidak menghormati, tidak menyayangi orang muda dari kami, dan dia tidak mengetahui hak dari senior kami. Ini tertera dalam riwayat yang lain, yaitu pada yakni pada nomor 453. Di keterangan 453, mungkin saya bacakan dulu redaksinya di dalam riwayat ini. Dari keterangan ini, maka pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil adalah bahwa kenapa di dalam hadis ini disebutkan dengan apa? Dengan judul bab, ya. Dengan judul bab, yaitu bab menyayangi orang yang masih muda. Di dalam kitab ini, ya, jawabnya adalah karena bab ini ingin menerangkan kepada kita bahwa betapa pentingnya setiap orang untuk memiliki perhatian dengan generasi mudanya. Jemaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah SWT. Yang terakhir yaitu bab yang ke-170, hadis yang ke-364. Bab 170, bab yang ke-300, hadis yang ke-364. Ini dari Ya'la bin Murrah. Hadis ini, ya, 364 derajatnya hasan. Terdapat pula dalam Mu'jam Kabir At-Tabarani dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, Imam Ibnu Majah dalam kitab As-Sunnah, dan hadis ini dinyatakan hasan dalam kitab Silsilah Shahihah. Kata Ya'la bin Murrah, kharajna ma'ana Nabi sallallahu, kami pernah keluar bersama dengan Nabi. Wadu'ina ila ta'am, kami diundang makan. Faida Husain yal'abu fi thariq. Ternyata ada Husain sedang main-main di jalan. Fa asra'a Nabi sallallahu amamal qaum, maka Nabi sallallahu bersegera, ya, di hadapan kaum. Summa basatu yadayhi, kemudian Nabi sallallahu membukakan kedua tangannya. Faja'ala yamuru maratan hahuna, maka mulailah dia berjalan sekali ke sini, wa maratan hahuna, dan yang lain ke sini, wa yudhikuhu, dan dia pun juga mentertawakannya, hatta aqadahu, sehingga dia memegangnya. Faja'ala ihda yadayhi, lalu dia jadikan salah satu dari dua tangannya, fi daqonihi, yaitu pada dagunya, wal ukhra, dan yang lainnya fi ra'si, pada kepalanya. Suma'i tanaqahu, kemudian Rasulullah SAW mendekapnya. Faqabalahu, lalu Rasulullah SAW kemudian menciumnya. Mencium siapa? Yaitu mencium Husain yang tadi tengah berjalan-jalan. Summa qala Nabi SAW berkata, Husain minni wa ana minhu. Husain dariku dan aku darinya. Ya, ahaballahu man ahabal Hasan wal Husain. Allah mencintai orang yang mencintai Hasan dan Husain. Ya, kemudian dikatakan sibtani minal asbat, yaitu dua cucu dari cucu-cucunya. Sibtani minal asbat. Nah, dari apa yang dilakukan Rasulullah SAW tadi, bahwa Nabi SAW beliau memeluk cucunya ini menunjukkan bahwa Nabi kita yang mulia mensyariatkan memeluk anak muda yang dia adalah anak kita atau mungkin dia adalah cucu kita. Dan ini dalil bahwasanya fihi istibabu mulatafati sobi wa muda'abati rahmalahu wa lutfan. Bahwasanya di dalamnya memberikan faedah, disunahkan atau disukai
yaitu berinteraksi dengan lemah lembut kepada anak-anak dan juga bermain-main bercanda sebagai bukti bahwa dia menyayangi dan bersikap lembut kepadanya. Kemudian yang keduanya fihi bayanu khuluqi tawadu ma'al atfal wa ghairihim, itu menunjukkan bahwasanya Nabi kita yang mulia sedang menjelaskan bagaimana akhlak rendah hati bersama dengan anak-anak dan yang lainnya. Demikian keterangan dari bab yang ke-170 dan dengan dalil hadis yang ke-364 dan hadis ini derajatnya hasan. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada bab yang ke-171 insyaallah. Ada waktu mungkin beberapa menit mendatang sekitar 5 sampai 6 menit, dipersilakan barangkali ada pertanyaan. Tidak apa? Tidak adil. Kalau pemberiannya tidak istimewa tidak mengapa. Ya, pemberian tidak istimewa tidak mengapa. Yang tidak boleh itu berbeda dalam pemberian yang sifatnya istimewa. Maka itu tidak boleh. Pemberiannya harus istimewa. Harus sama, maaf, harus sama. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni kita tidak boleh ya memberikan pemberian istimewa yang tidak sama, harus sama. Yang keduanya adapun tentang kasih sayang, maka kasih sayang yang bersifat lahiriah. Perlakuan yang bersifat lahiriah ketika dalam kebersamaan tentu saja mesti bersikap sama. Memang ini termasuk perkara yang sangat susah sekali. Ya tentu saja kalau umpamanya kita punya anak, kita punya cucu ya tentu kita tetap harus menyayangi semuanya. Siapapun dia, kita harus menyayangi semuanya. Walaupun umpamanya kita punya kecenderungan kepada cucu tertentu atau anak tertentu, maka tidak perlu sangat diperlihatkan. Karena itu akan apa? Akan berbahaya dan akan menimbulkan yakni penilaian negatif, bahkan juga akan timbulnya kecemburuan yang terjadi antara mereka dan akan timbul wahsyah, kerenggangan hati di antara anak dan orang tuanya. Oleh karena itu, perkara-perkara yang bersifat lahiriah, tidaklah kita berusaha untuk menyamakan. Karena memang begitulah seharusnya kita bersikap seperti tadi. Namun dalam hati tidak harus persis. Karena tentu tidak akan sama sesuai dengan kebutuhannya. Demikian Allah Ta'ala a'lam. Ya bersabarlah, bersabar. Itu kan artinya nanti kita harus cari saat yang tepat untuk memberikan masukan kepada orang tua. Gitu. Mungkin karena ketidakmengertian, mungkin karena keawaman. Artinya ketika ada orang tua seperti itu, dia menceritakan keburukan anak-anaknya ya, paling ya kita cari waktu yang tepat kemudian berbicara bahwa seyogianya Bapak dan Ibu menceritakan tentang kebaikan dari anak tersebut daripada menceritakan tentang
keburukannya seperti itu. Karena nanti ketika orang tersebut menceritakan keburukan anak yang kecil kepada anak yang besar, mungkin anak yang besar akan berpikir jangan-jangan keburukan saya pun akan diceritakan kepada anak yang kecil atau sebaliknya. Maka tentu sebaiknya kita berbicara yang baik-baik saja. Adapun tentang kekurangan yang dimiliki oleh kakaknya dan seterusnya, maka itu harus diupayakan untuk tidak dibahas dengan cara memperlihatkan kebaikan-kebaikannya saja di antara mereka. Dan itu tentu lebih mulia, lebih baik karena memberikan kesan baik, memberikan kesan harmonis di suatu kehidupan rumah tangga ketika orang tua menceritakan kebaikan-kebaikan anaknya dibandingkan dengan orang tua yang menceritakan keburukan. Saya kira cukup insya Allah sampai di sini. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Mohon dicatat ya bahwa pembahasan kita sudah sampai kepada bab yang ke-170 ya. Semoga di pertemuan mendatang kita masuk ke bab 171. Ya. 171. Dan seterusnya insya Allah. Kita akhiri majlis ini. Subhanaka Allahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.